أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul. Tentunya malam hari ini lebih berkah lagi di samping malam Jumat, malam yang penuh keberkahan, lebih ayat. Kita kemudian diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali untuk silaturahim, dan selanjutnya adalah kita memenuhi undangan seorang muslim, yaitu kita di sini kumpul juga untuk mendoakan yang mudah-mudahan dari makbar kita semua dilakukan mudah-mudahan, kemudian niat-niatnya, kemudian hajat-hajatnya, dan tentunya juga semua program-programnya diberikan kemudahan dirahasiakan, dan Allah senantiasa membimbingnya dalam bimbingan, dalam hidayahnya, dan tentunya dimudahkan semua dalam keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini di samping kita mendoakan juga kita tentunya mengambil hikmah dari semua yang telah kita lalui, kemudian yang akan kita lalui. Dalam Islam itu orang ada istilah al-mutafarrisin, orang-orang punya firasat gitu, bukan firasat aja tapi punya bahasa ininya basir, atau punya pandangan-pandangan hati yang kemudian dari hati itu kemudian bagaimana dirinya posisikan diri terus untuk semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya dikembalikan kepada apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikembalikan dengan ketakwaan. Nah ini ya, jadi seperti sekarang ini setelah kita melalui, kalau kemarin kita sudah melaksanakan Idul Adha, kemudian kita melakukan suatu aktivitas, kemudian kita juga menapaktilasi apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yaitu dia berkorban, lalu kita bahas, kemudian dia juga optimis gitu ya, kemudian senantiasa menancapkan nilai-nilai yang terbaru gitu, atau hal-hal yang baru yang baik buat kemudian ke depan kita. Nah, jadi setiap kita harus punya visi. Kedua bayi harus punya visi, dengan nikahnya tentu ke depan adalah visi-visi yang harus seperti dilakukan oleh para sahabat atau oleh para Nabi, Nabi Ibrahim misalnya. Itu visinya bagaimana kita punya anak tuh targetnya ya Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, kemudian targetnya adalah bagaimana anak itu waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan kami mempunyai sebutan yang baik untuk nanti masa sudahnya. Gitu ya. Jadi bagaimana orang tuh kalau mengenang kita itu menyebut kita dengan sebutan lisana sidqin, sebutan yang baik gitu ya. Jadi kalau ketemu atau kita ada diingat tuh kebaikan-kebaikan. Nah kalau kita lagi nggak ada atau punya orang terlintas tuh, kalau dibayanginnya itu yang ada pada benak kita setiap orang, yang orang rajin sholat, yang orangnya suka berbagi gitu, orangnya yang suka kalau ini menolong orang. Nah itu. Jadi kalau bisa kita punya ya, di samping kita bisa ke depan, kemudian kita juga punya apa yang kita lakukan sekarang ini. Pertama memang Allah melihat sebagai satu kebaikan, tapi juga kita punya yaitu keinginan bahwa kita menjadi yang baik di sisi manusia, kemudian tentunya juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis ketika kita sudah baik di sisi Allah, nanti Allah akan memberikan lisan sidqin,
ya ucapan yang baik ketika tentang kita di orang. Nah kita harus tumbuhkan juga gitu ya, bahasa kerennya apa, punya nilai branded gitu ya. Ya punya nilai diri kita tuh, dan kita juga kalau kita akan memberikan, mengeluarkan nilai kita kalau kita udah punya apa sih kemudian diri kita gitu ya. Ini kita harus keluarkan gitu. Kita harus nggak cuma bawakan akhirnya nggak punya apa-apa gitu ya, nggak punya nilai baik, nih nggak boleh gitu. Pertama kita harus yakinkan diri kita bahwa kita punya kebaikan gitu, ada pada diri kita nilai yang baik. Kemudian kita kebaikan yang ada kita bisa juga kemudian istilahnya ditularkan ke orang sehingga orang tuh melihat kita ada kesan yang baik. Setelah punya kesan yang baik dan memang kita juga punya ya tadi visi yang baik untuk diri kita. Nah ini makanya kita nggak misalnya bahwa kebaikan itu silahkan kita perlihatkan. Ishhadu bi anna muslimin, saksikan kami ini orang muslim yang baik, bukan diumpetin gitu. Emang harus perhatikan kita izzah itu rasa bangga, beda sama sombong ya. Makanya mirip nih antara sombong dengan izzah, melihat bahwa kita punya rasa bangga kita sebagai hamba Allah gitu, rasa syukur. Nah kalau sombong itu menjatuhkan orang lain, kalau nggak bisa ya. Tapi bahwa kita sebagai hamba yang baik itu kita yakin punya branded, sehingga orang melihat kalau kita minder gitu ya, kayaknya nggak punya nilai baik, gimana orang menilai baik. Nah ini jadi perlihatkan kita bangga, misalnya kita berbagi, orang takut nggak, malas mau ntar dibilang ini sok rajin, nggak usah. Kita harus lihatkan ruangnya kita rajin gitu, nggak usah takut bilang sok rajin, apalagi sok membantuin, sok apa lagi, enggak. Ada bentuk yang ria, ada bentuk yang izzah. Memang susah bedanya ini. Itu tergantung hati. Kalau hati kita memang ingin membanggakan dalam artian tidak merendahkan orang lain, bahwa ini sebagai anugerah Allah, kita disuruh. Punya duit banyak, kita bagiin ke orang. Dengan tidak merendahkan orang lain, memang disuruh gitu. Jadi disinilah kita setiap harus punya nilai yang kita jual. Pertama memang kepada Allah gitu ya. Kedua kepada manusia. Apa sih yang ingin kebaikan kita? Bukan dalam karya, tapi kita lihat bahwa kita sebagai hamba Allah punya nilai yang baik, dan kita kepada Allah punya nilai yang baik. Dan udah rajin sholat tapi nggak kelihatan kebaikannya, atau kita dekat kepada Allah tapi nggak kelihatan perubahannya. Lihatkan perubahannya. Walaupun orang ngatain misalnya ya, angkat-angkatan gitu, nggak apa-apa daripada nggak pernah ada gitu. Nah ini ya, jadi silakan jadi kita yakini bahwa kita lakukan ini, kita suatu kebaikan, lakukan terus. Kemudian fisikkan diri kita bahwa kita ingin mendapatkan satu sebutan yang baik di sisi manusia, gitu ya. Itu ajaran dari doanya Nabi ini ya nih, Nabi Ibrahim. Waj'alna lisana sidqin fil akhir. Jadikan kami buat orang lain menyebut kami itu dengan sebutannya baik. Gitu. Jadi punya nilai branded diri kita tuh kalau sholat, oh yang orangnya rajin banget tuh, kalau suka bawa anak tuh ini nggak apa-apa itu gitu. Bukan pengen sok dinilai gitu, tapi memang pengen seperti itu. Sehingga ketika orang, makanya ada ketika orang ketika meninggal kemudian orang menyaksikan bahwa dia sebagai ahli baik, maka di akhirat dia akan ya menjadikan ahli baik. Oke, tadi sekarang min ahli khair gitu ya. Agar kita punya tadi nilai-nilai kredit yang orang sebut. Siapa nilai kreditnya apa nih? Nah, kalau ada nyebut siapa orang terbaik kayak kebaikan-kebaikan. Gitu ya, Pak Didi, wah kita ingat kebaikan-kebaikannya gitu. Dan bahkan dari orang muslim ketika seorang meninggal maka kita harus mengungkapkan kebaikan-kebaikan. Kalau keburukan setiap orang pasti punya, ya saya karena Allah menutupi aja ayat kita. Nah ini jadi ishhadu, saksikan kami ini sebagai orang baik, gitu ya.
Lianna muslimin, kami ini muslim, kami ini rajin sholat, sehingga orang punya kesan yang baik tentang diri kita. Branded gitu ya. Orang kan kalau nilai barang branded itu kesannya wah gitu. Kita kesankan diri kita punya wah di sisi manusia, apalagi punya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh tuh wah di sisi manusia tapi di sisi Allah nggak ada gitu. Nggak boleh nih. Jadi kita di sisi Allah wah, di sisi manusia juga wah akhirnya, wow gitu ya. Kan nggak usah ya, mesti bilang wow gitu. Iya memang orang harus bilang wow tentang kita gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian, dan kita juga ketika melihat orang lain nggak boleh kemudian kita menjudge orang lain itu rendah. Berarti kita sombong. Kita selalu memuliakan, menyebut orang lain, cari hal-hal yang baik tentang orang lain. Kalau kita nyari sebaliknya gitu ya. Kan nggak boleh yang, kalau yang ingatnya yang jeleknya aja, kalau yang jelek kita buang. Udah waktunya kita sekarang nih, saatnya kita saling mengangkat, memotivasi. Kondisinya berat. Kalau kita udah saling merendahkan, udah hancur deh, nggak ada lagi. Duit udah pada nggak punya, misalnya kerjaan udah pada susah, saling menghinakan, udah habis deh. Tapi sekarang kita saling menopang, saling menguatkan, saling memberikan motivasi. Kekurangan kita saling tutupi. Kemudian, dan pada diri kita nggak boleh kemudian sekarang masalahnya wala tahinu, kau jangan rasa rendah, rasa hina, tahinu, hina. Wala tahzanu, kamu merasa sedih. Makanya kalau kita masih bisa makan seneng gitu, bahagiain aja gitu ya. Wa antumul a'lal, kamu tuh tinggi gitu, kamu tuh hebat gitu. Cari kehebatan kita. Ya, jangan sampai kalau kita sendiri nggak menerima, nggak mendapatkan kehebatan di mana orang lain gitu ya. Diri kita sendiri dan menilai kita rendah gitu. Gue mah orang susah, gue mah nggak bisa ngapain, gue mah emang dilahirkan hina gitu ya. Udah, dia udah merendahkan orang lain, di mana orang lain mau memuliakan. Makanya kita harus kembali pada Allah, kemudian kita yakini bahwa kita adalah orang-orang mulia, dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang mulia dengan tidak merendahkan orang lain. Yang nggak boleh itu merendahin orang gitu. Kalau kemudian kita bangga, ya emang harus bangga. Mau banggain apa lagi? Kalau harga diri kita ngebanggain gitu. Banggain mobil nggak ya standar gitu ya. Membanggain motor ya apa sih paling banggain apa gitu. Nah kita banggakan diri kita sebagai hamba Allah. Jadi di mana aja kalau kita banggain Allah kan malu gitu, kalau masa hamba Allah sih mau bikin dosa gitu. Nah ini ya, jadi mari kita setelah ya nanti kemerdekaan itu, walaupun mungkin kita secara materi kita nggak punya, tapi sebagai harga diri kita punya. Kan dulu itu yang menjadikan kita merdeka juga, kita punya harga diri, nggak mau direndahkan, nggak mau dihinakan. Kalau kita aja sudah merasa hina, ya orang bilang apa gitu. Nah sekarang bukan berarti yang nggak boleh tuh sombong itu merendahkan orang lain. Nah gitu. Kalau kemudian kita merasa bangga dengan yang kita memiliki, kemudian kita berusaha baik, punya duit banyak nih, kita banggain, kemudian kita bagi ke orang, wah kan nggak apa-apa gitu ya. Nah nggak boleh merendahkan orang lain. Nah ya, jadi marilah kita saat ini dalam kondisi ya banyak hal seperti ini, kita saling menguatkan, saling mencari kebaikan orang lain, bahwa setiap diri kita punya kelebihan, setiap diri kita, dan kemudian kita ungkapkan diri kita bahwa sebagai hamba Allah adalah wa antumul a'lam, kamu tuh orang-orang yang mulia. In kuntum mu'minin, jika kamu memang dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada lagi kata rasa hina. Kalau ada rasa bangga, misalnya kita cuma tukang jadi tukang sampah misalnya, tapi kita melihat bahwa ini sebagai suatu kerjaan mulia, kerjakan. Dan Islam ketika itu halal, kenapa tidak? Jadi nggak ada istilah nganggur gitu ya. Nah, semuanya tetap kerja, semua tetap beraktivitas, dan kita mulai melangkah yang menjadikan kita menjadi mulia itu apa? Kita lakukan aja kebaikan, nggak usah merasa kemudian tadi orang menghinakan ya, asal kalau kita ini masih
bangga, ya insya Allah kita menjadi orang yang mulia. Jadi muliakan dalam diri kita dengan mendekatkan diri pada Allah, kemudian perlihatkan pada orang lain bahwa kita adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang punya harga diri, orang yang punya nilai, dengan tidak merendahkan orang lain. Yang nggak boleh teringat merendahkan orang lain, menganggap orang lebih dari kita, nggak boleh. Gitu ya. Tapi kalau kita berbangga sebagai hamba Allah, itu harus, sehingga kita berjalan itu tegak gitu ya. Nggak ada orang punya mobil gini lemas, ada melihat orang jabatan ini lemas gitu. Melihat orang ya gaya kita aduh, enggak. Kita selama kita menjadi hamba Allah, bahwa kita termasuk orang-orang yang mulia. Ini yang diinginkan oleh Allah, yang di atas ini semuanya berbangga, semuanya berbahagia. Dia punya tegak, punya harga diri, gitu ya. Punya visi ke depan, punya keinginan bahwa kita menjadi orang yang sukses. Sukses itu enggak harus yang buruk, sukses itu bisa menyelesaikan masalah-masalahnya dengan dia dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wattaqullah, bertakwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajarkan cara kamu. Ya, melakukan aktivitas. Nah ini jadi untuk sudah waktunya kita bangkit, kita banggakan diri kita nggak ada lagi yang namanya merasa rendah. Terus ini di sini semuanya kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya orang paling mulia di sisi Allah bukan yang banyak duitnya, bukan yang paling tinggi jabatannya, tapi orang yang paling dekat pada Allah adalah orang yang paling takwa. Itulah yang harus kita kejar. Ya, visi kita keluar menjadi hamba yang bertakwa, maka itulah menjadi orang yang mulia yang mendapatkan tadi kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini dan kita termasuk mudah-mudahan menjadi orang-orang yang takwa, orang yang bahagia dunia dan akhirat, orang-orang yang bisa merasa berbangga dengan anugerah-anugerah Allah, berbangga sekecil apapun anugerah Allah kita syukuri, kita banggakan, sehingga orang-orang menjadi kagum karena kita termasuk orang yang bisa menghargai sekecil apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak kita jadi anak-anak soleh, salihah, mereka punya orang-orang menjadi orang-orang yang visi ke depan juga orang sukses. Dia bisa menjadi orang yang mengemban amanah untuk negeri ini, untuk bangsa ini, dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang juga berbangga dengan dirinya, berbangga dengan agamanya, berbangga dengan tanah airnya, dan kemudian mereka menjadi kemudian pejuang-pejuang yang tangguh yang terus berusaha menuju kejayaan umat ini. Ila hadin niyat misalnya al-Fatihah. Alhamdulillah.